Shalom, saudara siap untuk diberkati Tuhan? Ini hari tanggal 31 Desember 2020. Jadi besok kita sudah berada di tahun yang baru. Haleluya. Doa saya mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di tahun baru. Ya, coba saya buka Alkitab saya dalam kitab Matius. Matius yang ke-21 ayatnya yang ke-33. Saudara, kita coba belajar menangkap dari pembacaan ini. Yang coba saya tangkap bicara tentang penggarap yang jahat. Saudara mengerti apa arti penggarap? Penggarap adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola atau mengerjakan sebuah tanggung jawab dari seorang tuan yang punya kebun. Jadi Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Nanti ini bicara tentang pribadi Yesus sebenarnya. Jadi kalau kita baca ayat 33, saudara, itu ya kan saudara, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur. Nah, kenapa harus diberikan ilustrasi kebun anggur? Karena daerah Timur Tengah, saudara, daerah Palestina sekarang, tanah Kanaan, Israel sekarang, saudara, tumbuhan yang paling subur, yang paling bagus, itu bicara tentang anggur. Jadi terkenal di sana adalah anggur. Saudara pernah mendengarkan cerita ketika 10 pengintai yang disuruh ke tanah Kanaan. Kalau nanti kita perhatikan di perjanjian lama, saudara, 10 pengintai masuk untuk mengintai tanah perjanjian sebelum Israel masuk. Ada 10 yang membawa kabar yang kurang bagus, tapi 2 orang membawa kabar yang memang positif. Dan mereka mengakui tanah itu subur, tanah itu luar biasa, anggurnya besar-besar, tanah itu makmur. Nah, kita perhatikan saudara, kenapa sampai Yesus memberikan sebuah ilustrasi perumpamaan tentang anggur. Anggur itu makanan, kalau zaman dulu saudara, anggur itu makanan adalah orang-orang tertentu, orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang. Banyak nanti bicara di Alkitab masalah anggur ini, saudara. Kalau nanti kita baca di Yohanes yang ke-15 tentang pokok anggur yang benar. Kalau nanti kita baca di kitab Yohanes yang kedua tentang kehabisan anggur. Nah, sekarang Yesus berikan sebuah perumpamaan tentang kebun anggur. Ada apa dengan anggur? Sesuatu yang berharga. Itu anggur, saudara. Jadi tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Jadi artinya anggur bicara sesuatu yang luar biasa, harus dijaga dengan benar, diperhatikan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan sepenuhnya, biar kita bisa artikan nanti apa arti anggur dalam kehidupan kita secara rohani. Anggur bicara sebuah kepercayaan, saudara, nilai yang berharga. Arti anggur
Apa dalam diri kita ini yang paling berharga, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan? Tanggung jawab apa? Biar kita ngerti nanti ending dari ini. Jangan sampai kita dikategorikan adalah orang-orang yang jahat. Sudah jaga belum itu kebun anggur itu? Saya coba artikan secara luas. Ada secara pribadi, itu bicara tentang kehidupan kita. Secara global, tentang kepercayaan apalah, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala hal apapun yang Tuhan percayakan. Itu bicara tentang sesuatu yang berharga, harus kita jaga dengan baik. Karena suatu saat akan diminta sebuah pertanggungjawaban. Nah, bicara tanggung jawab, saudara coba buka Matius 25 ayat yang ke-14, saudara. Ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian, yang memanggil hamba-hambanya, terus saudara, dan mempercayakan hartanya kepada yang seorang diberikan apa saudara? 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang seorang lain apa saudara? Masing-masing apa saudara? Menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Karena nanti diminta pertanggungjawaban. Saya harap saudara, apapun itu bentuk, keluarga, seorang suami, pribadi, seorang pribadi kita diberikan tanggung jawab. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1, sesuai dengan kesanggupannya. Maka saya bilang nggak usah cemburu, saudara. Kita nggak usah cemburu dengan orang-orang tertentu. Tuhan kenapa dia nggak usah, karena semua dikasih tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Saya pun nggak boleh cemburu. Yang walaupun memang di hati sanubari saya pasti, Tuhan kenapa si A kalau gembala ini, itu, ini, nggak usah cemburu. Walaupun kita dipercayakan di gang, nggak bisa dilihat sama orang, atau orang nggak tahu, atau bagaimana, nggak usah cemburu. Kalau Tuhan percayakan kita hanya begini, nggak usah, memang begini, kita belajar garaplah ini dengan baik. Nggak usah cemburu, Tuhan kok kerja saya ini, kok usaha saya ini, kok saya begini, Tuhan kok nggak usah. Semua nanti diminta pertanggungjawabannya. Saya mau katakan begini, saudara kira jadi orang kaya itu enak? Halo? Enak ya jadi orang kaya ya? Karena Tuhan bilang begini, di mana hartamu ada, hati ada. Makanya di dalam Alkitab saudara, tentang memberi, mana yang diterima Tuhan, pemberian janda miskin atau pemberian orang kaya? Pertanyaannya, mau nggak Tuhan terima pemberian kita, tapi harus jadi miskin? Itu sebabnya nanti khotbah Tuhan Yesus di Matius yang ke-5, berbahagialah yang miskin. Karena oke lah kita punya fasilitas, kita tetap merasa aku nggak punya apa-apa. Karena orang kaya itu susah masuk surga, saudara. Halo? Makanya nanti di kitab Yakobus dinasehatin sama Tuhan tentang orang kaya. Coba ayat 9, apa itu dikatakan saudara-saudara? Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya, terik dan melayu pun rumput itu sehingga gugur bunga dan hilang semaraknya. Demikian juga halnya dengan apa saudara? Orang kaya di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jadi orang kaya diingatkan apa? Orang kaya karena di mana harta ada, disitulah hatinya ada. Itu sebabnya susah. Tuhan kasih ilustrasi ini. Orang kaya bagaikan seekor apa? Lebih baik
Onta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke lubang jarum. Ini kalau logika kita nggak jalan, saudara, kita akan bingung. Lebih baik seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Saudara bisa bayangkan seekor onta masuk lubang. Saudara pernah lihat lubang jarum, saudara? Ini Yesus kasih ilustrasi ini, saudara, karena gini. Di Israel, kalau mau masuk ke sebuah kota, mereka harus melewati ada namanya, kalau mau masuk nggak boleh, itu harus melewati ada lubang namanya, lubang ke kota itu, karena ada tembok. Jadi kota itu ditemboki dengan tembok, tapi ada lubang. Nah, di sana kan di padang gurun kan terkenal itunya, saudara, terkenal onta, toh? Onta besar atau kecil? Nah, onta dipakai untuk apa? Untuk bawa barang-barang. Nah, kalau onta mau masuk ke sebuah kota, ke sebuah daerah, karena onta besar, lubangnya itu kecil, jadi dia harus nunduk dan semua harus rendah. Dia nunduk, barang-barang diturunkan semuanya. Itu artinya lebih baik seekor onta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan di sepanjang waktu, di sepanjang kepercayaan tentang hidup kita ini. Lepas dari segala bentuk persoalan yang kita hadapi, kita mau katakan, belajarlah menjadi penggarap-penggarap yang jujur, penggarap-penggarap yang setia, penggarap-penggarap yang rendah hati. Jadi tuan tanah, tuan kebun anggur, untuk menjaga, karena anggur itu mahal, anggur itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dia harus pagar di sekelilingnya. Lantas dia berangkatlah, dia suruhlah ada penggarap-penggarap. Nah, yang punya tanah tahu ini pasti sudah ada hasil, ini sudah berbuah, ini saatnya harus panen. Haleluya. Sama dengan kita, saudara, seperti seorang hamba Tuhan terhadap anaknya, ya kan, saudara? Anak saya kalau udah saatnya, ini udah saatnya, katakanlah harus berumah tangga, harus meniti karir, harus begini, udah saatnya. Artinya harus memetik sebuah hasil. Kalau tidak, berarti ada yang salah di sana. Jadi yang punya anggur tadi, yang punya kebun anggur, karena dia bepergian keluar kota, disuruhlah untuk melihatnya bagaimana hasilnya. Ternyata penggarap yang tak tahu diri, penggarap yang sombong, penggarap yang jahat. Apa yang dilakukan, saudara? Mereka bunuh, mereka lempar. Saya mengatakan begini, saudara. Saudara tahu siapakah penggarap kebun anggur itu? Saya mau artikan, saudara, adalah saudara dan saya. Kita sudah ada di akhir 2020. Allah ingin melihat sebuah hasil dari hidup kita. Saya ajak saudara, coba mereview, saudara. Haleluya. Tidak salah kalau saya ingatkan, mari kita belajar mereview lah. Dari Januari 2020 sampai Desember 2020 ini. Coba kalau aku bertanya, kalau Tuhan bertanya lewat saya,
Kalau umpamanya saya disuruh Tuhan, tanya tuh jemaat yang kamu layani sudah sejauh mana? Bukannya Tuhan nggak tahu, saudara. Tuhan sudah saatnya menginginkan ada hasil. Haleluya, haleluya. Matius 21 ayat 18. Pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus, apa saudara? Halo? Saudara yakin Tuhan merasa lapar kepada kita, saudara? Sebenarnya kalau kita pelajari laparnya Tuhan itu bicara tentang jiwa-jiwa harus diselamatkan untuk Tuhan. Jiwa-jiwa harus dimenangkan kepada Tuhan. Tapi bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan? Sebelum kita ini betul-betul memahami dan mengerti. 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pohon itu selain katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga apa saudara? Kering. Ini bahaya nih saudara. Saya mau ingatkan, andai kata ada ingatan Tuhan kepada saya dan saya sampaikan ini, saya datang untuk mengunjungi saudara, mengingatkan saudara, mari hasilkan buah, saudara. Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Matius yang ketiga ayat 7 dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan. Kalau Tuhan datang coba mengingatkan kita, dan dia berkata, bagaimana itu kebun anggur yang dikelola oleh penggarap-penggarap itu? Ternyata sampai 3 kloter. Yang pertama dibunuh, yang kedua dibunuh, yang ketiga juga dibunuh. Jangan salahkan, diambillah. Penggarap itu diusir, dikasih kepada orang yang lain. Saya tidak mau mengenal itu. Jadi saya mau kita tetap setia. Haleluya. Tetap optimis, tetap terus yakin, tetap percaya sama Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini doa saya sekarang. Kalaupun Tuhan tanya, dan pertanyaan ini kita dengar, bagaimana anggur yang sudah dipercayakan sama Tuhan itu? Tuhan tanya saya, bagaimana itu pelayanan? Ini punya tanggung jawab besar loh sebenarnya, saudara. Nggak main-main ini. Tuhan percayakan, saya boleh layani saudara. Saya sampaikan kabar baik, kabar berita, firman Allah ini sampai sejauh mana. Mari sikapilah dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Aku percaya saudara, penyertaan Allah di 2021 nanti, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Allah yang janji Allah genapi, dia yang berjanji pasti bertanggung jawab akan hidup kita. Yakinlah, percayalah akan hal itu. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Aku alami janjinya Tuhan. Haleluya. Akulah saksi dari apa yang Tuhan janjikan dan aku alami, saudara. Haleluya. Selalu Tuhan akan bedakan mana orang yang beribadah, mana orang yang tidak beribadah, mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang tidak. Tuhan pasti bedakan, pasti, saudara, pasti, pasti. Itu pertolongan Tuhan, begitu, saudara. Ini yang akan saya sampaikan di akhir 2020 ini. Percayalah, Tuhan kasih kepercayaan, belajarlah bertanggung jawab, belajarlah kerjakan dengan baik, dengan alur sistem yang sudah Tuhan percayakan. Sudah ada sistem, saudara, nggak boleh kita langgar sistem itu. Semua sudah atur, sudah ada hukumnya.
Haleluya. Berakhir di mana kita nanti? Saya harap kita berakhir di dalam Yesus, bersama-sama menikmati. Jadi jaga diri baik-baik, jaga hidup baik-baik, jagalah kebun anggur itu dengan baik. Amin atau amin, saudara? Anggur bicara tentang sukacita, saudara. Anggur bicara sesuatu yang baik, yang indah, yang luar biasa dalam hidup ini. Ya kan, saudara? Kalau saudara seorang suami, mari belajarlah menjadi suami yang baik atas rumah tangga. Saudara menjadi anaklah, anak yang baik dalam sebuah rumah tangga. Saudara menjadi adik yang baiklah dalam setiap hal. Itu sebut tanggung jawab. Itu Tuhan percayakan. Saya belajar, saya menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang baik untuk menyenangkan. Yang walaupun di sana sini banyak kekurangan dan kelemahan, mari kita belajar, saudara, memperbaiki lebih baik. Biar nanti kalau dia datang, nanti itu kalimat-kalimat terakhir yang disampaikan dari pembacaan kita tadi diambil, saudara, dan diberikan kepada orang lain. Saya tidak mau. Apa yang Tuhan janjikan itu mutlak jadi bahagian kita, dan sampai selama-lamanya, sampai dia datang, itu tetap kita pegang dalam hidup kita. Jadi 2021 kita akan terima. Mari belajarlah tetap setia dengan Tuhan, optimis dengan Tuhan, yakin sama Tuhan. Aku percaya Allah yang janji, Allah tidak pernah berdusta. Allah yang menggenapi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.